Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak untuk kita siap menerima kebenaran firman Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menjadi kota batengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku bagimu, aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian walau 1.000 rebah di sisiku. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk setiap penyertaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan sepanjang malam hari kami Tuhan, sehingga kami bisa beristirahat dengan baik. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kami Tuhan, dengan tubuh kami. Kiranya Engkau akan pimpin sertai kami Tuhan dalam ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami hanya tertuju kepadamu dan kami mampu untuk menerima setiap firman yang boleh kami dengar. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Julius, dan kita akan dipersiapkan dengan suatu pujian, dengan apa akan kubalas. Kau
Untuk waktu selanjutnya kami persilakan kepada Pendeta Julius. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah raya online atau daring pada hari ini. Sebelum kita memulai perenungan kita, marilah kita berdoa meminta hikmat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami semua hikmat dan juga pengertian, juga kekuatan di dalam iman dan tekad kami untuk tetap hidup mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus. Bimbinglah hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, supaya apapun yang hendak Tuhan sampaikan melalui bibir dan perkataan hamba-Mu ini sungguh-sungguh dapat diterima dengan hati yang penuh sukacita oleh siapa saja yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai dengan 14. Tentang ajakan membangun kembali bait suci. Namun untuk mempersingkat waktu, saya akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-3. Nanti panjenengan bisa membaca, lebih baik jika satu kitab yang hanya 2 pasal ini nanti panjenengan baca setelah ibadah ini selesai. Ayat yang ke-3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah ini. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari firman ini kita dapat melihat bagaimana
usaha Hagai yang sedang dipakai Tuhan untuk memperingatkan bangsa Yehuda untuk kembali membangun bait suci yang saat itu sedang menjadi reruntuhan oleh karena dihancurkan. Kisah sejarah yang sungguh menarik kalau kita mempelajari bersama. Bangsa Yehuda yang memang secara kondisi mereka baru kembali dari pembuangan, tentu menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dalam kondisi bagi mereka. Apalagi ditambah dengan penyesuaian kembali setelah mereka berkumpul di tanah mereka sendiri oleh karena pembuangan yang sedang terjadi. Memang kisah ini tidak sedang kita alami secara fakta dan kenyataan. Artinya bahwa secara kenyataan gereja kita tidak sedang runtuh. Artinya secara kenyataan gereja kita tidak sedang dalam proses pembangunan yang besar. Walaupun harus diakui ada beberapa bagian bangunan gereja kita ini yang memang memerlukan perhatian khusus dan lebih. Tetapi secara kenyataan kita tidak sedang diperhadapkan seperti bangsa Yehuda yang harus membangun kembali bait sucinya yang runtuh. Tetapi di sini saya akan menganalogikan, memposisikan satu rasa yang sama di mana persekutuan kita pada saat ini harus kita jalani secara terpisah. Tidak bisa berkumpul menjadi satu di gedung gereja ini oleh karena pandemi yang beberapa waktu lalu sempat meledak kembali. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah tantangan kepada kita semua, baik jemaat Kembang Arum maupun siapa saja yang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan ini. Maukah kita kembali berkumpul di gereja dalam persekutuan? Seperti halnya analogi yang sama, di mana Tuhan mau kembali bangsa Yehuda membangun bait suci yang runtuh dan mereka berkumpul di sana untuk beribadah kepada Tuhan. Memang berat di tengah pandemi seperti sekarang ini. Tentu banyak kekhawatiran dan bahkan trauma yang kurang lebih hampir sama dirasakan oleh bangsa Yehuda. Mereka pun trauma karena mereka baru pulang dari pembuangan. Pun juga kita, mungkin ada beberapa di antara kita yang trauma. Karena beberapa saudara kita juga ada yang sempat terkena virus atau tertular virus corona atau COVID-19 ini. Sebagian dari kita juga mungkin khawatir karena lingkungan sekitar baik pekerjaan maupun masyarakat yang ramai tertular virus corona ini. Tapi apakah kita harus bertahan dengan keadaan yang seperti itu? Ada banyak alasan yang membuat kita untuk takut kembali ke gereja. Tetapi firman Tuhan jelas menegur kepada bangsa Yehuda. Mereka sudah mulai memperhatikan rumah yang diperhias, dipercantik. Sedangkan rumah Tuhan tetap dibiarkan dalam reruntuhan. Apa analogi yang tepat untuk kita? Kita sama-sama tahu sebagian besar sekolah sudah mengeluarkan surat edaran meminta persetujuan wali murid supaya anak-anak kembali lagi bersekolah, mengikuti pendidikan dengan tatap muka. Termasuk salah satunya di sekolah anak saya. Mal-mal, pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka kembali, walaupun dengan persyaratan yang ketat dan prokes yang ketat juga tentunya. Lapangan pekerjaan sudah mulai dibuka kembali. Sudah tidak work from home lagi. Sudah bisa bekerja di kantor-kantor lagi. Warung-warung sudah mulai dibuka. Jamnya ditambah. Dan tentu tidak bisa kita pungkiri banyak yang menyambut dengan sukacita, senang hati, kabar gembira ini. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa kita masih ragu, takut, dan khawatir untuk memulai kembali ibadah di gereja?
Bukankah prokes yang ketat juga kita praktekkan di tempat ini? Mulai dari memakai masker, dan saya selalu anjurkan untuk double. Mencuci tangan sudah disiapkan. Menjaga jarak juga sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan ruangan ini selalu disemprot disinfektan, baik sebelum maupun sesudah ibadah. Apa yang membuat kita khawatir? Apa yang membuat kita takut? Maka marilah kita memulai kembali ibadah yang Tuhan harapkan. Pak, apakah salah Pak ibadah di rumah? Kan sama-sama ibadah. Memang tidak salah. Tetapi alangkah baiknya ketika kita bisa berkumpul bersama. Bukankah firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa jika 2-3 orang berkumpul maka Tuhan pun hadir di sana dan kuasanya menjadi semakin nyata. Semakin banyak orang berdoa, semakin Tuhan mendengar apa yang menjadi jeritan hati kita terhadap situasi kondisi bangsa, terhadap situasi kondisi dunia. Dan Tuhan juga menyatakan, mengapa banyak orang Yehuda yang meskipun bekerja tapi tidak menghasilkan apa-apa. Ada banyak pergumulan mereka yang tidak terjawab. Mereka terus makan tetapi mereka tidak merasa kenyang. Mereka haus minum tetapi tidak merasa terpuaskan. Karena mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan. Yaitu untuk membangun kembali bait suci dan berkumpul di dalamnya. Jangan kita menjadi seperti bangsa Yehuda. Yang apapun yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Karena ketakutan yang ada dan trauma yang mengontrol hidup kita. Pengalaman yang buruk yang sudah terjadi di dalam hidup kita maupun sekeliling kita. Jangan jadikan itu sebagai sebuah kekhawatiran dan ketakutan yang mengontrol hidup kita. Jadikan itu sebuah pengalaman yang membuat kita semakin waspada, bukan semakin takut. Vaksin sudah disediakan. Ada banyak informasi supaya Anda bisa memperoleh vaksin bagi yang belum divaksin. Lalu apa lagi yang kita khawatirkan? Mari kita memulai kembali ibadah di gereja ini. Jangan takut, jangan khawatir, tapi tetap waspada. Itu yang saya maksudkan. Belajar dari pengalaman bangsa Yehuda. Ada banyak alasan yang mereka cari-cari untuk tidak memulai kembali pembangunan bait suci. Mulai dari masalah ekonomi, masalah politik, dan sebagainya. Hanya alasan dan alasan. Tapi pada kenyataannya ayat firman Tuhan mengatakan Tuhan menegur mereka dengan kelas sedangkan kamu sibuk oleh urusanmu masing-masing. Coba kita lihat kembali. Di dalam ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Janganlah kita mencari-cari alasan untuk menyibukkan diri. Mari kita kembali bersekutu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dilindungi. Asal prokes dan segala ketentuan kita ikuti. Ajak yang lain untuk tidak khawatir, untuk tidak takut, tetapi tetap waspada. Waspada bukan berarti tidak kembali ke gereja. Saya hanya berpikir dalam hati, ini yang menjadi unek-unek saya pribadi. Kalau toh ternyata, seandainya, tapi saya percaya Tuhan itu tidak sejahat apa yang saya pikirkan. Tapi kalaupun ternyata seandainya, Tuhan mengizinkan pandemi ini berjalan sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya satu. Kepada siapa saja yang masih ragu untuk datang kembali ke gereja. Apakah selamanya juga Anda tidak akan kembali ke gereja?
Pikirkan baik-baik. Ingat, datangnya berkat. Salah satunya ketika kita memprioritaskan apa yang menjadi ketentuan dan perintah Tuhan. Dan dari kitab Hagai ini, dari perintah untuk membangun kembali bait suci yang sudah runtuh ini, kita bisa belajar bagaimana kita tetap waspada dan juga tidak takut untuk memulai sesuatu yang baik. Terlebih jika itu berhubungan dengan persekutuan kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bangun kembali persekutuan kita. Sampaikan berita ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Khususnya mereka yang masih ragu, mereka yang masih khawatir. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Ya, ini menjadi berkat bagi kita semua, menguatkan kita dan menguatkan tekad serta iman kita untuk kembali memulai ibadah di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan duduk kepala dan juga berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Biar ini menguatkan kami dan menyegarkan iman kami untuk kami dapat kembali beribadah di rumah-Mu, di gedung gereja ini khususnya. Setiap hati yang masih ragu, setiap hati yang masih dipenuhi kekhawatiran, memang tidak salah mengingat kondisi yang akhir-akhir ini terjadi begitu hebat di sekitar kami dan bahkan di sekitar keluarga kami. Namun kami percaya bahwa semua Tuhan izinkan baik untuk kami. Dan sebab itu ketika situasi sudah membaik, ketika izin dari pemerintah pun mendukung untuk kami dapat kembali beribadah. Biarlah ini yang semakin menguatkan kami untuk kami dapat kembali memulai persekutuan, ibadah dan pelayanan secara offline, secara tatap muka. Khususnya melalui gereja-Mu di Kembangarum ini. Ajari kami untuk tetap taat prokes. Ajari kami untuk tetap dapat saling menjaga diri dan menjaga satu dengan yang lain. Sebab kami percaya itulah salah satu jalan di mana Tuhan dapat melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini memberkati setiap jemaat dan siapapun yang mendengarkannya. Dan ampunilah hamba-Mu yang penuh dengan ketidaksempurnaan ini. Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Julius, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kita, dan persembahan ini akan diiringi dengan pujian Terima Kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami
Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kami persilahkan Pendeta Julius untuk pimpin dalam doa penutup dan doa berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan juga kesediaan panjenengan semua dalam mengikuti ibadah online kita pada minggu pagi ini. Terima kasih juga untuk persembahan dan juga persepuluhan yang senantiasa setia panjenengan berikan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan kepada gereja kita ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa dan juga memohon berkat yang daripada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih selama kami beribadah meskipun masih secara daring atau online. Kami percaya tidak mengurangi sedikit pun berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dan Tuhan curahkan bagi kami semua. Namun mohon ampun jikalau selama beribadah ada kesalahan, ada dosa, ada perkataan maupun perbuatan dan hati pikiran kami yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan berkenan untuk menyucikan dan menguduskan serta melayakkan kami kembali menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, dan menjadi hamba-hamba yang senantiasa berkenan bagi Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan dengan penuh sukacita dan dengan tulus hati oleh setiap jemaatmu sekalian. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap mereka dengan berlipat kali ganda terhadap segala usaha dan pekerjaan mereka, terhadap segala pergumulan dan kebutuhan hidup mereka. Tuhan senantiasa siapkan, sediakan, dan cukupkan apapun itu, selama itu berkenan bagi Tuhan. Tuhan yang memberkati segala sesuatunya. Tuhan juga memberkati setiap persembahan dan persepuluhan kami semua. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan Tuhan layakkan untuk kembali dapat Tuhan pakai melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya melalui gerejamu di Kembang Arum ini. Menjadi berkat bagi setiap orang, bagi setiap jemaat, bagi setiap tetangga gereja, atau bagi siapa saja yang Tuhan kehendaki untuk kami dapat mencurahkan berkat melalui gerejamu ini. Dan Tuhan Yesus, sebelum kami benar-benar mengakhiri ibadah kami ini, perkenankan hamba-Mu juga untuk berdoa, untuk memohonkan berkat bagi setiap jemaat-Mu sekalian. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan dan Tuhan akan benar-benar pulihkan. Terlebih saudara-saudara kami yang beberapa waktu lalu sempat tertular oleh virus corona dan sempat beberapa hari bahkan beberapa minggu harus menahan sakit dan ketidaknyamanan oleh karena virus ini. Tuhan Yesus yang akan pulihkan dengan sempurna. Apalagi jikalau masih ada di antara mereka yang masih merasakan dampaknya sampai sekarang, baik itu sesak nafas, baik itu pusing, mual, stamina yang belum benar-benar pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan yang menjamah dan memulihkan mereka menjadi jauh lebih baik dan bahkan jauh lebih sempurna dari sebelumnya. Setiap organ yang mungkin saja sudah rusak oleh karena corona kemarin, Tuhan Yesus yang benar-benar akan pulihkan dan sempurnakan kembali. Setiap sel, setiap saraf, Tuhan yang akan jamah dan pulihkan seutuhnya. Dan bagi setiap kami Tuhan, Engkau akan lindungi kami, Engkau akan proteksi kami dalam kesehatan kami, dalam keseharian kami, dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Tuhan Yesus yang senantiasa bersama-sama dengan kami semua, menyerahkan setiap keluarga, setiap rumah tangga demi rumah tangga, supaya tetap dinaungi oleh cinta kasih Tuhan dan berkat penyertaan Tuhan. Suami, istri, anak-anak, dan para orang tua, mereka bertanggung jawab secara penuh terhadap peran mereka masing-masing. Ada kasih yang senantiasa dibagikan satu sama lain, ada perhatian dan ada pertolongan antara satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam keluarga dan rumah tangga masing-masing. Berkati seisi rumah kami, siapa saja yang tinggal dan apapun yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus yang berkarya nyata di dalam keluarga, rumah tangga, dan rumah kami semua. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Berdoa untuk sekitar kami, berdoa di kota, di desa, di mana kami tinggal. Berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berdoa untuk seluruh dunia yang sedang Tuhan izinkan melewati ujian yang besar. Pandemi corona yang sampai saat ini
belum benar-benar berakhir. Kiranya Tuhan menguatkan setiap kami, baik fisik, jiwa, dan mental kami semua. Tuhan yang membuat kami semakin hari semakin berserah kepada Tuhan. Tuhan yang membuat kami semakin hari semakin taat di dalam menjaga kebersihan satu sama lain. Supaya kiranya Tuhan juga berkenan jika atas seizin Tuhan pandemi ini bisa dengan segera Tuhan akhiri. Namun biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Oleh karena kami percaya apapun yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang terbaik untuk kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk persekutuan ibadah kami, baik di gereja Kembang Arum ini maupun di gereja mana saja, supaya Tuhan berikan keberanian untuk setiap umat Tuhan memulai kembali ibadah. Oleh karena memang situasi di sekitar kami yang semakin hari, puji Tuhan dan bersyukur, Tuhan izinkan semakin membaik. Dan ada beberapa gereja yang mulai minggu depan dan bahkan mulai minggu ini sudah mulai kembali beribadah. Dan mulai beberapa minggu yang lalu bahkan sudah mulai kembali beribadah di gerejanya masing-masing. Dan berikan kami keyakinan dan kemantapan hati, supaya kiranya Tuhan berkenan mengizinkan kami minggu yang akan datang kami dapat kembali memulai ibadah secara offline, secara tatap muka di gerejamu ini, di Kembang Arum, dan dimanapun umatmu berada dan bergereja. Tuhan yang menjamin keselamatan kami, Tuhan yang menjamin keamanan dan kenyamanan kami. Kami berjuang semaksimal mungkin untuk menjaga prokes yang ada. Dan Tuhan yang membuat segala sesuatunya itu menjadi jalan di mana kami terlindungi oleh pandemi ini. Dan kiranya berkat damai sejahtera Tuhan sajalah yang membawa kami kepada keberanian dan keyakinan dan kemantapan iman untuk memulainya kembali. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk ibadahmu. Terima kasih untuk hidup ini. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan percayakan yang ada di sekitar kami. Semuanya baik Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan inilah kami, pakailah kami menurut kehendak dan rencana Tuhan, supaya terjadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami semua. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Dan diberkatilah engkau dalam kehidupan-Mu baik secara pribadi maupun keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dalam setiap karya, kerja, dan usahamu. Diberkatilah engkau terhadap segala pergumulan dan doamu. Diberkatilah engkau dalam setiap masa depanmu. Diberkatilah engkau dan anak cucu keturunanmu kelak. Diberkatilah engkau dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam segala kebutuhanmu. Diberkatilah engkau dalam keluarga dan rumah tanggamu. Dan diberkatilah engkau untuk setiap jalan dan kehidupan yang engkau jalani hari ini sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat sukacita yang dari Bapa dan persekutuannya bersama dengan Anak, dan kasih-Nya di dalam Rohul Kudus yang akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, tetap semangat jalani hari, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.